Shalom saudaraku terkasih dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mengikuti renungan firman Tuhan dalam program Rema oleh Pastor Andreas Agung, Gembala KBC Bekasi. Buka hati saudara untuk menyambut firman Tuhan. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Penghakiman terakhir akan menjadi waktu paling menentukan. Alkitab mencatat, saat itu semua orang dari segala bangsa akan dikumpulkan di hadapan Tuhan Yesus yang datang dalam kemuliaannya membawa seluruh malaikatnya. Tidak satu orang pun bisa menghindar dan berdalih lagi. Saya Andreas, kita ada dalam program Rema, belajar firman Tuhan secara praktis dari Matius sampai Wahyu. Hari ini kita akan belajar dari Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Mari saya ajak kita membaca ayat 32. Demikian firman Tuhan. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Saudaraku, Alkitab mencatat dengan tegas saat penghakiman terakhir akan ada pemisahan oleh Tuhan Yesus. Domba akan dipisahkan dari kambing. Saudaraku, domba dan kambing merupakan kiasan yang merujuk kepada orang benar dan orang durhaka. Kepada orang benar, Tuhan Yesus berkata, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Sedangkan kepada orang durhaka, Tuhan Yesus berkata, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Pertanyaan pentingnya adalah, apakah orang benar di sini merujuk kepada semua orang Kristen secara keseluruhan? Jika yang dimaksud orang benar di sini merujuk pada semua orang Kristen apapun kondisinya, baik yang hidup dalam dosa ataupun orang yang hidup benar, maka kasih karunia menjadi sangat murahan. Tetapi puji Tuhan, ayat 35 dan 36 menjelaskan bahwa orang benar di sini adalah orang percaya yang hidup dalam firman dan melakukan firman Tuhan, sehingga hidupnya menghasilkan buah-buah pertobatan yang sungguh-sungguh. Saudaraku, kita memang sudah diselamatkan karena kasih karunia oleh iman kepada Tuhan Yesus. Namun jika kita membuat kasih karunia itu menjadi murahan dengan terus hidup di dalam dosa, maka waspadalah. Pada penghakiman terakhir, kita akan masuk dalam kelompok kambing yang dicampakkan ke dalam api kekal bersama iblis dan malaikat-malaikatnya. Karena itu saudaraku, awasilah ajaranmu dan awasilah sekaligus hidupmu. Jangan membuat kasih karunia menjadi murahan, karena pastilah kita akan menanggung akibatnya pada penghakiman terakhir. Jadi sekali lagi, awasilah ajaranmu dan sekaligus awasilah hidupmu. Mari kita mengawasi hidup kita setiap hari. Kita hidup dalam firman dan melakukan firman dan menghasilkan buah-buah pertobatan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan terus mengingatkan kami bahwa akan ada penghakiman terakhir. Di sana tidak seorang pun bisa lagi mengelak Tuhan. Karena itu Tuhan tolong, selagi masih ada kesempatan, Tuhan tolong agar kami hidup benar-benar dalam kasih karunia, dalam pertobatan,
menghasilkan buah-buah pertobatan. Kami hidup dalam firman dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kesempatan yang baik ini aku berdoa dalam nama Yesus. Saudaraku, engkau yang sakit, aku berdoa dalam nama Yesus. Engkau dijamah Tuhan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jadilah sembuh. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang ada dalam pergumulan diberikan kemenangan dan harapan baru dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku, tetap hidup dalam firman dan melakukan firman sampai akhir. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.